بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, saudara-saudara kami, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, yang merupakan salah satu di antara hadis-hadis qudsi yang bersumberkan dari riwayat sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim atas diriku, dan aku jadikan ia juga sebuah hal yang diharamkan di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahawa mustahil dirinya berbuat zalim kepada hambanya, karena dia adalah Allah Rabb yang maha adil. Kemudian dia juga menegaskan kepada kita bahawa sifat zalim juga adalah sesuatu yang diharamkan terjadi di antara kita sesama makhluk Allah. Maka janganlah kita saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat memberikan definisi tentang zalim ini. Beliau mengatakan yang dinamakan dengan zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempat atau posisinya. Dan ketika kita mengkaji tentang sifat zalim ini, maka setidak-tidaknya sifat zalim ini terbagi kepada dua.
Yang pertama yaitu zalim kepada diri sendiri, kemudian yang kedua zalim kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam tipe yang pertama yaitu berbuat zalim kepada diri sendiri, ini yang banyak terlalaikan dalam pikiran manusia. Bahawa sehebat-hebat kezaliman kepada manusia, tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan seseorang menzalimi dirinya sendiri, apalagi itu berhubungan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kezaliman terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan hak Allah yang lebih besar dosanya, yang lebih dahsyat hukumannya kelak dibandingkan dengan seseorang yang berbuat syirik dan meninggalkan ibadah salat. Dalam kategori yang pertama yang berkaitan dengan perbuatan syirik, secara khusus Allah gambarkan misalnya di dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, yang mana saat itu dia sedang memberikan mau'izah, sedang memberikan nasihat yang terbaik kepada anaknya. Apa kata Luqman memberikan nasihat kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan sekali-kali pernah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Kenapa dinamakan zalim itu adalah kezaliman yang sangat besar? Bahkan tidak ada kezaliman terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan hak Allah yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dengan kesyirikan. Karena apa? Ketika seseorang menyembah sesuatu, dia sembah sesuatu, dia agungkan sesuatu, dia jadikan syarikat dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menempatkan sesuatu tadi bukan pada tempatnya. Karena apa? Karena la ma'buda illallah, tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang seharusnya dia meminta kepada Allah, tetapi dia malah meminta kepada yang lain-lain yang dilarang oleh Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan dengan seseorang yang minta dilapangkan rezekinya, yang minta disehatkan badannya, yang minta dimudahkan urusannya kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka sekali lagi kaum muslimin, tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan dengan kezaliman perbuatan syirik. Maka tidak heran 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, boleh kita katakan satu-satunya ibadah yang diwajibkan, disyariatkan dalam periode Makkah 13 tahun itu hanyalah ibadah salat saja. Karena apa? Karena fokus dakwah Nabi selama 13 tahun itu menanamkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat, walaupun harus menghadapi tantangan yang amat besar. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika beliau mengumandangkan ibadah yang namanya dakwah tauhid, menghilangkan kesyirikan. Ketika beliau sujud di hadapan Ka'bah, datanglah orang-orang kafir membawa perut unta, kemudian menuangkan di atas kepala beliau. Bagaimana perjuangan para sahabat dulu mempertahankan iman dan tauhidnya. Bilal bin Rabah ditelanjangi, dicambuk, ditaruh dia di padang pasir yang sangat panas, ditaruh di dadanya batu yang besar supaya dia keluar dari Islam.
tapi kalimat yang keluar dari lisannya hanyalah ahadun ahad, ahadun ahad. Lihatlah bagaimana Sumayyah dan suaminya Yasir mempertahankan keimanan, rela mereka kehilangan nyawa supaya mereka tidak kembali kepada kemusyrikan yang akan membuat seseorang kekal di neraka nanti. Makanya kaum muslimin, hal pertama yang mesti kita pastikan sebelum kita meninggal dunia adalah jangan sampai kita tersentuh dengan pola-pola kesyirikan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang sangat besar, tetapi banyak orang yang meremehkannya, yaitu dalam hal meninggalkan salat. Padahal konsekuensi meninggalkan salat ini, kalau kita kaji para pendapat para ulama kita kaum muslimin, begitu keras, begitu tegas mengatakan bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat. Al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama di sini. Apakah ini maksud dengan orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan kafir semuanya? Maka Imam Ahmad dengan sahabat-sahabat beliau mengatakan, setiap orang yang meninggalkan salat adalah orang yang kafir, walaupun dia meninggalkan salat karena faktor kemalasan. Tapi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama kita yang lain mengatakan, ketika orang yang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajibannya atau menganggap remeh kewajibannya, tidak peduli dengan kewajiban salat, maka tidak dikeragui lagi tentang kekafirannya. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan salat karena faktor kemalasan, tapi dia tidak memungkiri, tidak dipungkiri, tidak diingkari kewajiban salat, maka mereka bersepakat, mereka mengatakan bahawa orang itu adalah orang fasik, pelaku dosa besar yang wajib diminta bertaubat untuk segera mengerjakan salat. Kalau dia tidak mau meninggalkan salat, dia mesti dita'zir, dia mesti dihukum dengan hukuman keras. Bahkan kata Abu Hanifah, dia mesti dihukum sampai mengalir darah dari tubuhnya. Mungkin kata-kata ini kaum muslimin akan membuat banyak orang tersinggung hatinya, tidak senang telinganya mendengar ini. Tapi inilah seringan-ringan pendapat ulama yang berpandangan tentang orang meninggalkan salat adalah bahawa mereka adalah orang fasik yang melakukan dosa besar, yang sejatinya terus harus didakwahi dan diminta terus untuk melakukan salat. Kalau seandainya anak 10 tahun saja kaum muslimin, dia masih meninggalkan salat oleh ayahnya, orang tuanya untuk memukulnya, lalu bagaimana kira-kira hukuman dunia terhadap orang yang sudah dewasa, sudah diajak, didakwahi, tetapi tidak pernah melakukan salat? Tidak terbayang hukum yang akan diberikan kepadanya. Maka apa yang kita sampaikan sekarang bukan untuk mencap seseorang, bukan, tapi sebagai sebuah seruan kepada kita sesama orang-orang beriman kepada Allah, jangan pernah menganggap remeh yang namanya ibadah salat. Kemudian tipe kezaliman yang kedua adalah yaitu zalim terhadap manusia atau makhluk yang lain. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Khawatirlah kamu, hati-hatilah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu kelak di hari kiamat adalah kegelapan. Suatu kali Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut?
Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man laysa dirhamun lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah yaitu seseorang yang tidak punya dirham, dia tidak punya uang, dia tidak punya perhiasan. Tapi Nabi mengatakan qala, Nabi menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa sawmin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku kelak adalah yaitu seseorang yang pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala-pahala ibadahnya yang lainnya begitu luar biasa. Tapi sayang beribu sayang, lisannya tidak jarang memfitnah menggunjing orang lain, tangannya tidak jarang menyakiti menzalimi orang lain, bahkan membunuh mengambil harta orang lain. Maka apa yang terjadi? Kalau orang yang terzalimi itu menghadap Allah meminta keadilan, maka Allah ambillah pahala kebaikan dari orang yang zalim tadi, dia berikan kepada orang yang dia zalimi. Dan ketika kebaikan pahalanya sudah habis, sedangkan masih banyak orang di belakangnya yang menuntut kezalimannya, maka dosa orang tadi diberikan kepadanya. Tidak ada lagi kebaikan, bertumpuk dosa terhadap dirinya. Di saat itu dia tinggal dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya hati-hati kita dengan lisan, dengan perbuatan kita kaum muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Orang muslim yang sebenar-benar muslim itu adalah yaitu seseorang yang bisa selamat muslim yang lain dari bahaya lisan, dari bahaya kata-kata dan perbuatannya. Maka jangan pernah kita meremehkan setiap kezaliman sekecil apapun, apalagi yang besar-besar. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, tidaklah seseorang mengambil tanah yang bukan haknya, dan dia tahu itu bukan haknya walaupun sejengkal saja. Kelak dia akan dipikulkan oleh Allah bumi di atas pundaknya tanah 7 kali bumi. Bayangkan kaum muslimin mengambil tanah sejengkal saja tanpa hak, dan dia betul-betul tahu itu bukan hak dia. Allah kalungkan, Allah suruh dia memukul tanah yang besarnya, yang luasnya 7 kali bumi kita ini. Makanya bagi kita yang bertetangga dengan tanah-tanah orang lain, pastikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keadilan, mana batas tanah kita, mana batas tanah dia. Kalaupun ada misalnya terjadi perbedaan, terjadi islah, kalau ada seandainya yang kurang saling diridai, kalau ada yang berlebih saling diridai, maka kita berharap tidak ada tuntutan-tuntutan yang tidak akhirat kelak. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki usaha, yang mempekerjakan orang-orang lain, ingatlah pesan Nabi SAW, berikanlah upah-upah pekerja itu sebelum kering keringatnya. Artinya segerakan memberikan upah pekerja setelah selesai mereka melakukan kewajiban mereka. Jangan ditunda pembayaran upah kalau tidak ada alasan-alasan syar'i yang membuat kita mesti menunda. Saudara-saudaraku, kita sebagai seorang anak berhubungan dengan ayah dan ibu kita, jangan pernah sekali-kali berbuat zalim kepada mereka. Karena kata Nabi, tidak ada dosa yang Allah dahulukan azabnya di dunia sebelum kelak di akhirat dia juga akan rasakan azabnya, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah anggap zalim, anggap rendah kezaliman walaupun dengan lampu-lampu kendaraan kita. Ada orang memakai kendaraannya di malam hari, sudah jelas ada lawan yang berhadapan dengannya.
Tapi dia tidak peduli, dia masih hidupkan lampu yang menyilaukan mata, yang membahayakan pandangan orang lain. Ada orang yang membangun bangunan, dia taruh bahan bangunannya di tepi jalan, berupa pasir, kerikil dan sebagainya. Ketika turun hujan, kemudian pasir tadi sampai di tengah jalan, betapa banyak terjadi kecelakaan digara-garakan sebabkan karena hal itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betapa banyak orang tidak peduli dengan perasaan tetangganya, kesehatan tetangganya, istirahat tetangganya. Ketika mereka melakukan pesta pernikahan, menghidupkan musik-musik yang menyakitkan, musik-musik yang membahayakan, yang kalau seseorang mengidap penyakit tertentu akan membahayakan dirinya, akan mengganggu istirahat orang di malam hari, akan mengganggu istirahat seorang bayi yang butuh istirahat dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita kaum muslimin, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijab. Khawatirlah, takutlah kamu dengan doa-doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada batas di antara dia dengan Allah. Artinya doa orang yang terzalimi itu kaum muslimin adalah salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, walaupun dia seorang kafir sekalipun. Dulu ada seorang nelayan, pagi-pagi dia berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Qadarullah, dari pagi sampai siang menjelang sore tidak ada satu ekor pun ikan yang dia dapat. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah berikan rezeki. Menjelang matahari terbenam, akhirnya dia dapatkan ikan yang sangat besar. Senanglah hati membayangkan nanti ikan ini dibawa ke rumah, akan dimakan oleh istri, anak, keluarganya. Tapi di tengah-tengah jalan bertemulah dia dengan seorang raja. Kemudian raja tadi merampas ikannya, membawa pulang, kemudian memamerkan di hadapan permaisurinya. Ketika dia memamerkan ikan tadi, tiba-tiba ikan tadi menggigit jarinya. Ternyata ikan tadi beracun, dan racun tadi mengalir di jarinya yang menyebabkan sakit yang amat sangat. Dipanggillah dokter. Kemudian kata dokter, Tuan Raja, jari ini mesti diamputasi, kalau tidak racun ini akan menyebar ke anggota tubuh yang lain. Maka dipotonglah jari itu. Tapi ternyata sakitnya tidak hilang, mengalir terus sampai ke pergelangan tangan. Dipanggil lagi dokter, masih itu juga solusinya, mesti dipotong, kalau tidak akan menyebar ke bagian yang lain. Setelah dipotong sampai pergelangan tangan, masih terasa sakit yang amat sangat. Maka kata orang-orang, panggillah ulama. Maka didatangilah ulama. Kemudian kata ulama, Tuan Raja, apakah Tuan Raja pernah berbuat zalim kepada orang? Maka teringatlah raja bahawa beberapa hari yang lalu dia pernah merampas ikan milik seorang nelayan yang bukan haknya. Maka kata ulama tadi, wahai Tuan Raja, tidak ada solusi, tidak ada obat dari penyakit anda ini kecuali kemaafan dari orang yang telah anda zalimi. Maka raja pun mencari di manalah laki-laki ini tinggal. Kemudian ketika ditemui tempat tinggalnya, raja pun minta maaf dan beliau pun dimaafkan. Tapi sebelum raja pergi, bertanyalah raja kepada si nelayan tadi, wahai fulan, ketika aku mengambil ikanmu, apa yang engkau ucapkan? Jawab si nelayan, Tuan Raja, ketika engkau merampas ikanku, maka saat itu aku menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya atas diriku, maka sekarang giliran engkau menampakkan kekuasaan engkau atas diri Tuan Raja. Kaum muslimin, hati-hati kita dengan orang yang terzalimi. Bisa jadi setelah kita menzaliminya, terangkat tangannya, meratap dia di hadapan Allah, mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Walaupun orang zalim, kalau dia mendoakan terzalimi, dia doakan kita dengan doa yang buruk, maka Allah tetap kabulkan doanya.
Karena apa? Karena dia berada dalam posisi yang sangat menyakitkan, dizalimi, diambil haknya oleh orang yang tidak berhak mendapatkannya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus kepada sifat zalim, baik zalim yang berkaitan dengan zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا